Pria ini buta selama 50 tahun. Setelah disuntikkan dengan molekul nano, sel-sel yang mati mulai hidup kembali. Mata yang keruh juga berubah menjadi hitam. Lalu dia mengedipkan matanya dengan cepat karena tidak terbiasa. Penglihatannya benar-benar pulih. Sungguh luar biasa. Tidak hanya itu. Tidak peduli seberapa parah luka yang diderita. Bahkan jika sudah mati total, asalkan disuntikkan dengan molekul nano, orang yang sudah mati akan segera bernapas kembali. Kulit yang rusak juga dalam waktu singkat menjadi seperti baru lagi. Teknologi yang begitu bermanfaat bagi negara dan masyarakat, tidak hanya tidak mendapatkan tepuk tangan, sebaliknya, menimbulkan ketakutan yang tak terbatas pada semua orang. Karena mereka berpikir jika manusia akan sepenuhnya bergantung pada kecerdasan buatan, ini adalah tindakan yang melawan kemanusiaan. Maka organisasi ekstrim anti-teknologi menyerang laboratorium secara diam-diam, meledakkan semua hasil penelitian. Bahkan pemimpin proyek, Will, juga diserang. Meskipun berhasil selamat, peluru itu dilapisi dengan bahan radioaktif. Racun mengalir ke seluruh tubuh melalui darah. Bahkan dewa sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, Will hanya memiliki 1 bulan waktu yang tersisa. Meskipun sebagai istri Evelyn merasa sedih, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, saat sedang mengatur data suaminya, dia tiba-tiba teringat dengan eksperimen yang pernah dilakukan bersama suaminya, yaitu mengekstrak kesadaran monyet, kemudian mengunggahnya ke komputer secara bertahap. Dengan cara ini, bahkan setelah seseorang meninggal, kesadarannya dapat terus hidup di dalam komputer. Meskipun teknologinya belum matang, namun mengingat kondisi suaminya saat ini adalah satu-satunya harapan terakhir untuk memastikan tidak ada kesalahan. Dia meminta bantuan teman baiknya, Laoma. Pertama, dia membuat Will masuk ke dalam tidur yang sangat panjang. Kemudian menghubungkan kabel elektroda, menyisipkannya ke korteks otak Will. Melalui analisis dan klasifikasi komputer, menggunakan pemindai untuk memindahkan fragmen kesadaran Will. Unggah sedikit demi sedikit ke komputer. Akhirnya pada suatu pagi yang cerah, Will pergi selamanya dari dunia ini. Namun pekerjaan unggah belum selesai sepenuhnya. Evelyn mencoba segala cara, namun komputer tidak memberikan tanggapan apapun. Saat dia putus asa dan ingin menyerah, layar tiba-tiba memberikan tanggapan. Evelyn langsung terharu dan menangis bahagia. Pada awalnya, Will hanya bisa berkomunikasi secara sederhana, karena pecahan belum sepenuhnya terhubung olehnya. Tapi tidak lama kemudian, dia berhasil melakukan peningkatan diri. Kecepatan evolusinya sangat menakjubkan. Agar evolusinya lebih sempurna, dia meminta Evelyn untuk membantunya terhubung ke internet. Namun ini mendapat penolakan keras dari Tuan Ma. Karena dia berpikir bahwa saat ini, Will bukanlah dirinya yang sebenarnya. Terhubung ke internet akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Dia akan ada di mana-mana, tidak dapat dikendalikan. Namun Evelyn yang tergila-gila karena bisa mendapatkannya kembali, bagaimana mungkin dia akan menyerah dengan mudah? Dia dengan marah mengusir Laoma. Laoma yang baru saja pulang ke rumah, langsung ditangkap oleh organisasi ekstrim anti-teknologi. Mereka memaksa dia dengan penyiksaan. Namun, Laoma tidak mengungkapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, mereka melacak melalui lokasi. Mereka mengunci lokasi di mana Evelyn berada. Mereka segera pergi dengan mobil. Sementara itu, pada saat itu, Evelyn telah menghubungkan Will ke internet sejak lama. Tepat sebelum mereka masuk dengan paksa, Will berhasil masuk ke dalam jaringan. Kesadarannya berputar dengan cepat di dalam jaringan. Will, aku baik-baik saja, Evelyn. Aku sudah terhubung ke internet. Untuk dapat berkembang dengan lebih baik, dia mengandalkan keunggulan dirinya sendiri. Dia mengirimkan sejumlah besar uang ke akun Evelyn. Kemudian menggunakan database miliknya yang kuat, mengirimkan semua data ekstremis kepada lembaga penyelidikan. Dalam waktu 1 hari yang singkat, semua ekstremis di seluruh negara ditangkap. Hanya sebagian kecil orang yang bisa bersembunyi di pegunungan, menghancurkan semua perangkat komunikasi elektronik. Evelyn kemudian mengikuti petunjuk Will, dan membeli sebuah kota kecil terpencil. Mereka mulai membangun di sini. Puluhan ribu panel surya dibangun untuk laboratorium kecerdasan buatan 5 lantai di bawah tanah, menyediakan tenaga listrik. Dengan dukungan puluhan ribu komputer kuantum, Will berevolusi hampir sempurna. Pada saat ini, dia sudah sepenuhnya menguasai teknologi nano. Bukan hanya dapat menghidupkan kembali tanaman yang mati, bahkan air yang tercemar dapat disucikan dalam sekejap. Pria ini akan segera mati. Dalam menyuntikkan molekul nano, otak yang rusak mulai diperbaiki. Wajah yang awalnya rusak pulih seperti semula dalam waktu singkat. Bahkan tulang yang patah sembuh dalam sekejap. 5 menit kemudian, ketika Evelyn melihat pria itu lagi, dia sudah bisa bekerja dan mengangkat peralatan berat dengan kedua tangannya. Ini membuat Evelyn sangat terkejut. Yang lebih mengejutkannya adalah, Will masuk ke dalam pikiran pria itu dan mengambil alih tubuhnya. Ini aku, Evelyn. Sekarang aku bisa menyentuhmu. Namun, adegan ini tidak dapat diterima oleh Evelyn. Video kekuatan luar biasa pria itu segera diposting oleh seseorang dengan niat jahat di internet.
Banyak orang yang menderita penyakit datang dengan harapan ingin menangkap kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Dan ini juga mengkhawatirkan orang-orang di Biro Investigasi. Setelah mengalami keajaiban teknologi nanometer, orang-orang di Biro Investigasi tidak hanya terkejut, tetapi juga sangat ketakutan. Karena Joseph menyadari, pada saat ini, Will tidak lagi dianggap sebagai manusia. Dia sudah kehilangan emosi sebagai manusia. Dia menggunakan alasan menyembuhkan orang, dan diam-diam membangun pasukan manusia nanometer. Sebelum pergi, Joseph diam-diam memberikan selembar kertas kepada Evelyn, memintanya untuk segera melarikan diri dari sini. Karena tidak peduli apakah dia Will atau bukan, membangun pasukan manusia nano secara diam-diam, benar-benar di luar kendali manusia. Keberadaannya yang sangat kuat, merupakan ancaman besar bagi umat manusia. Maka orang-orang dari lembaga penyelidikan, mengajukan permohonan kepada markas untuk sebuah pasukan khusus, dan mencari seseorang yang pernah bekerja dengan Will. Untuk mengembangkan program, ternyata dia adalah Laoma. Dia meminta Laoma membuat virus untuk menghancurkan Will. Namun untuk membuat virus, diperlukan kode sumber. Hanya dengan menangkap satu manusia nano, dia dapat mengekstrak kode sumber dari tubuhnya. Maka mereka segera mencari senjata berat yang tidak terhubung dengan perangkat elektronik di bawah tanah sejauh 100 meter menuju laboratorium, membuat terowongan untuk digunakan dalam pertempuran. Di sisi lain, Evelyn secara tak terduga menemukan bahwa Will semakin terlihat seperti robot. Hanya setelah menganalisis indikator fisiologisnya, Will dapat mengetahui perubahan emosinya. Evelyn yang tidak dapat menerima semua ini, marah dan keluar dari laboratorium. Namun tiba-tiba terjadi ledakan di kejauhan. Pasukan khusus muncul dari bawah tanah untuk melindungi Evelyn. Semua orang yang berada di bawah kendali Will berdiri di depan Evelyn. Tapi tentara malah menembak langsung dan mengenai tangan pria itu. Kemudian sebuah adegan terjadi. Banyak molekul nano muncul dari bawah tanah, terbang ke tangan pria yang terluka. Banyak molekul nano muncul dari bawah tanah, dalam bentuk yang terlihat oleh mata telanjang, masuk ke tangan kiri pria yang terluka. Dalam sekejap mata, luka itu sembuh sepenuhnya, menakutkan para pasukan khusus di tempat itu. Dalam ketakutan yang tidak diketahui, mereka mulai menembaki kerumunan. Namun yang tidak mereka duga, lebih banyak molekul nano muncul dari bawah tanah. Nano manusia yang sudah jatuh, berdiri kembali seperti keajaiban. Para tentara ketakutan dan lari secepat mungkin. Sementara nano manusia mengejar mereka dari belakang. Ketika salah satu nanobot mengejar mereka, pasukan khusus menggunakan jaring tembaga untuk memisahkan sinyal elektronik. Dengan begitu, ia kehilangan kemampuan regenerasinya. Mereka menangkap nanobot dan membawanya kembali ke markas. Laoma sama sekali tidak mempedulikan hidup atau matinya. Kode sumber berhasil diekstraksi dari darah nanobot. Apakah tindakan seperti ini benar-benar tepat? Pada saat yang sama, Will juga sudah merasakan semuanya. Dalam keadaan marah, ia menyebarkan molekul nanobot ke atmosfer melalui penguapan. Kemudian, mereka tersebar ke setiap sudut dunia melalui air hujan. Asalkan terhubung ke jaringan, ia dapat mengendalikan segala sesuatu. Pada saat ini, setelah Evelyn merasakan bahwa suaminya telah kehilangan akal sehat, ia melarikan diri dengan mobil sepanjang malam, mencari penginapan di kota dan tidur di sana. Namun, saat matahari belum terbit, ia dibawa pergi oleh sekelompok orang yang memakai perlengkapan militer. Setelah bertemu dengan agen investigasi, barulah dia mengetahui keparahan situasi ini. Kemudian, Laoma mengambil sebuah botol kecil berisi air hujan. Di bawah mikroskop, dapat ditemukan molekul nano yang telah mencapai replikasi diri. Jika dibiarkan berkembang, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Seluruh dunia akan dikendalikan oleh Will. Pada saat itu, manusia akan menjadi budak komputer. Akhirnya, Evelyn memilih untuk berpindah pihak. Dia setuju untuk menyuntikkan virus ke tubuhnya sendiri. Kemudian, membiarkan Will mengunggah dirinya sendiri. Dengan cara ini, nanobot itu bisa dihancurkan. Dan dia sendiri akan mati karena itu. Untuk saat ini adalah cara terbaik. Evelyn kembali ke markas laboratorium. Sementara pasukan khusus bersiap untuk menghadapi kemungkinan kejadian tak terduga. Detik berikutnya, mereka terkejut dan bingung. Will yang sebenarnya sudah mati, ternyata bergantung pada teknologi nano, dan membentuk tubuhnya kembali. Meskipun terkejut, tetapi Evelyn tetap sadar. Dia meminta Will untuk mengunggah kesadarannya sendiri. Dengan cara ini, mereka bisa bersama selamanya. Dan Will sudah tahu rencananya. Dia bertanya kepada Evelyn mengapa dia tidak percaya padanya. Sebelum Evelyn sempat menjawab, orang-orang dari lembaga penyelidikan melihat bahwa Evelyn tidak membuat kemajuan. Dalam kepanikan, mereka memilih untuk segera menembak. Pangkalan segera terbakar. Meskipun Will memperbaikinya dengan cepat, dia tidak dapat mengejar kecepatan tembakan. Saat dia tidak memperhatikan, Evelyn terkena tembakan peluru. Dia terluka parah dan terjatuh. Will dengan marah mengendalikan partikel nano untuk menyerang pasukan khusus.
Rakyat juga berada di bawah kendali Will. Mereka mulai melawan pasukan khusus, hingga mereka menyerah dengan mengangkat tangan. Will kemudian membawa Evelyn kembali ke laboratorium. Meskipun mengetahui adanya virus, Will tanpa ragu mengunggah Evelyn ke komputer. Saat diunggah ke komputer, seiring dengan invasi virus, program Will mulai rusak. Namun pada saat itu, Evelyn melihat pemandangan yang berbeda, yaitu dengan bantuan molekul nano. Langit yang tercemar telah dibersihkan. Hutan yang ditebang mulai hidup kembali. Air sungai yang keruh menjadi jernih, dapat langsung diminum. Pada saat itu, dia baru menyadari, Will tidak mengancam manusia. Sebaliknya, dia sedang menyelamatkan manusia. Karena dia pernah mengatakan, bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi menyembuhkan seluruh bumi. Dalam situasi ini, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Akhirnya, dengan kematian mereka berdua, molekul nano juga kehilangan fungsinya. Namun, ironisnya, dari awal hingga akhir, Will tidak pernah melukai siapapun. Manusia selalu takut pada hal-hal yang tidak mereka pahami. Begitu merasa terancam, mereka akan menghancurkannya. Semua jaringan di dunia menjadi lumpuh karena itu. Perangkat elektronik tidak lagi berguna. Manusia kembali ke keadaan primitif. Menikmati keindahan mekar dan layu bunga dengan tenang. Dapat ditemukan di sudut yang tak diketahui semua orang. Sejumlah molekul nano sedang membelah dengan cepat. Hal-hal yang sulit dipahami selalu menimbulkan rasa takut pada manusia. Sebagai makhluk tingkat tinggi, kita harus memandang segala sesuatu secara rasional. Jangan membuat keputusan yang gegabah, dan merusak hal-hal yang seharusnya indah.